Pemirsa, Anda kembali di Metro Pagi Prime Time. Saat ini e-sports dan video game ini kan sudah menjadi bagian yang tidak terhindarkan. E-sport merupakan industri yang pertumbuhannya juga cepat sekali termasuk di Indonesia. Betul. Sekarang kalau kita ke tempat-tempat umum, publik seperti mall itu banyak sekali bahkan kompetisi e-sport yang mengundang banyak antusiasme ya dari para pengikutnya. Dan apalagi bagi individu umur produktif dan bahkan anak-anak pemirsa. Karena e-sports memiliki daya tarik dan membuka peluang pekerjaan bagi Gen Z. Pemirsa, kalau kemarin kita sudah membahas beberapa olahraga yang hits di Jakarta tapi aktivitas fisik, nah sekarang aku lagi mau cari tahu olahraga elektronik atau e-sports yang saat ini tidak bisa terhindarkan. Apalagi untuk anak-anak karena olahraga e-sports ini memiliki daya tarik yang lumayan, misalnya mulai dari menyalurkan hobi sampai bisa mendapatkan keuntungan yang cukup fantastis. Nah, apakah olahraga e-sports ini baik untuk anak-anak? Terus apa aja dampaknya? Langsung aja yuk kita cari tahu. Sekarang aku sudah berada di kantor dari PBSI dan sekarang di sebelahku sudah ada Hartman Haris. Ini selaku ketua bidang kompetisi dari PBSI. Benar. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari awal spirit daripada didirikannya si PBSI itu sebenarnya untuk mendorong industri e-sports gitu dan juga mengasih supaya anak-anak itu ada jenjangnya lah untuk dari misalnya dari amatir ke semi pro ke pro, terus habis itu ya mudah-mudahan kibarin bendera di kancah ini kita mungkin internasional sambil ya. keliling-keliling kantornya. Boleh. Tapi kalau misalnya berarti ini tujuannya adalah untuk membuat ada wadah ya untuk anak-anak e-sport ini berkembangkan, khususnya di Indonesia harus ada didukung lah ya dari pemerintah juga. Jadi kalau misalnya boleh ngomong itu situasi kita di e-sports itu agak unik karena kan memang nomor satu e-sports itu kan bukan satu cabang olahraga ya, misalnya kayak bola itu kan memang satu, kalau misalnya di kita itu kan memang banyak game yang berbeda-beda. Terus habis itu juga yang uniknya itu adalah banyak PB-PB yang lain itu didirikan, lalu baru ada liga-liganya dan lain sebagainya tuh baru dikembangin. Kalau di sini tuh agak kebalik, memang dari ekosistemnya itu udah terbentuk, bener. Nah setelah ada PB-nya itu sendiri, memang pembicaraan si komunitas atau kayak pro player atau semua stakeholder itu dengan pemerintah itu jauh lebih lancar. Gimana potensi anak-anak Indonesia nih di kancah internasional untuk prestasinya sendiri? Kalau misalnya setahu saya itu kan memang Indonesia itu prestasi yang kita cetakin itu sebenarnya dari dulu-dulu itu zaman-zaman sebelum EVO, sebelum PB dan lain sebagainya itu kita selalu memang lumayan selalu meraih kejuaraan-kejuaraan dunia bahkan gitu loh. Untuk anak-anak Indonesia di luar sana yang suka main game, gimana sih caranya supaya mereka itu bisa diarahkan supaya bisa menghasilkan keuntungan dan juga bisa mencetak prestasi? Jadi nggak cuma main aja gitu? Nggak mudah. Nggak mudah ya nggak jawabannya? Mudah. Karena kan balik lagi ya kalau misalnya kita ngomong prestasi dan lain sebagainya itu kalau misalnya atlet di bola, atlet di sini semuanya sama, statusnya semua sama karena atlet. Dan kalau misalnya kita udah ngomong ke atlet itu pengorbanannya, terus habis itu latihannya dan semuanya itu harus tuh bener-bener sama. Semua atlet itu tuh kalau misalnya nggak ada pengorbanan dan berdarah-darah atau berkeringat-keringat dan berair mata itu jadi bukan atlet gitu loh. Dan memang harus ngikutin program yang sudah dibuat, jadi nggak cuma asal. Misalnya dari jam latihan, gimana nih Kak kalau dari jam latihan? Nah kalau misalnya dari jam latihan sendiri, memang kalau misalnya kayak di Platnas, Timnas itu disiapin ya. Jadi memang kita ambil tuh sumber-sumber inspirasi itu dari banyak olahraga-olahraga yang lebih tanda kutip tradisional gitu. Jadi latihan bangun pagi, latihan fisik, terus habis itu latihan moral dan lain sebagainya itu baru masuk ke latihan daripada si game-game tersebut gitu loh. Nah makanya itu dari di luar itu pun juga sebenarnya banyak yang miskonsepsi bahwa kalau misalnya kita atlet e-sports yang kita latihan itu ya udah di dalam gamenya 8 jam udah gitu kan. Tapi ternyata itu sebenarnya out of game-nya itu banyak, dimana misalnya kayak cara berkomunikasi, terus habis itu strategi sangat-sangat penting ya gitu loh. Jadi strategi dimana kayak di dalam gamenya tuh menit keberapa gimana dan lain sebagainya. Dan paling penting adalah karena kebanyakan e-sports titles yang kita mainin itu adalah tim. Jadi komunikasi dan leadership di dalam timnya itu sangat-sangat harus terbangun ya. Harus terbangun. Kakak Hartman, kita langsung lanjut aja ya. Tadi kan
bicara soal perkembangan e-sports, terus masa depan e-sports di Indonesia seperti apa, tapi balik lagi nih ke atlet-atlet yang akan menjadi atlet e-sports. Untuk orang tua di luar sana, kemudian anak-anak Indonesia yang punya hobi main game, nah itu gimana sih cara mengarahkan ke arah prestasi dan juga bisa mendapatkan keuntungan dari situ? Ada trik-trik khusus kan pasti bagi anak-anak yang suka main game. Ya, ya balik lagi ya, jadi atlet itu kan nggak mudah. Tapi kalau misalnya memang ada kelihatan bahwa oke, anak saya itu memang kayak suka banget dengan e-sport dan lain sebagainya, itu saran saya sih masuk ke akademi-akademi yang memang udah ada, dari PB juga ada dan lain di klub lain juga ada juga sih. Untuk supaya bisa diarahkan, karena balik lagi yang kita ngomong itu mungkin dari segi teknisnya gimana cara mainnya dan lain sebagainya, tapi di luar itu kita ajarinnya itu adalah leadership, benar, leadershipnya, komunikasinya, terus team bondingnya dan lain sebagainya itu. Jadi hal-hal yang seperti kayak kalau misalnya anak saya main kebanyakan jadi ansos gitu kan, gimana. Nah sebenarnya kebalik, karena itu kebanyakan memang tim game, jadi mau nggak mau itu kita harus banyak berbicara dan komunikasi dan lain. Dan itu sebenarnya mungkin saran saya juga untuk misalnya beberapa kepala-kepala sekolah dan lain sebagainya itu untuk pakai e-sports itu untuk ajarin anak-anak cara berkomunikasi, cara ekonomi dan lain sebagainya gitu sih. A lot of unique things gitu yang kita bisa lakuin karena kita tersimpung di dunia e-sports, dan begitu juga sebenarnya di dunia e-sports itu sangat-sangat luas, dan masih di dunia industri e-sports ini masih butuh banyak sekali orang-orang yang pinter dan cerdas dan passionate untuk di dalam dunia e-sports ini gitu, dan nggak harus jadi atlet gitu. Dampak dari e-sports atau bermain video game ini kalau menurut kakak untuk anak-anak pada umumnya? Dampak bagusnya pasti banyak ya kan, balik lagi karena tim sports itu jadi kan komunikasi dan lain sebagainya, terus melatih kecepatan refleks, cara berpikir dan lain sebagainya. Tapi dampak jeleknya juga banyak juga nih gitu, kalau misalnya balik lagi, kalau misalnya anak-anak tuh 8 jam di kamar dan lain sebagainya kan rusak mata, rusak postur dan lain sebagainya, dan mungkin banyak yang risknya jadi sakit atau gimana gitu kan. Ternyata e-sports itu nggak cuman ngomongin soal apa sih kemampuan kita untuk bermain, tapi juga ada soft skill-nya yang dipelajari kayak leadership, terus berkomunikasi, sampai di kesehatan fisik dan mentalnya juga diperhatikan. Betul. Oke, siap, terima kasih Kakak Hartman. Kita lanjut minum lagi. Nah, kalau tadi berbincang-bincang sama salah satu ketua bidang kompetisi dari PBSI, sekarang aku mau ngobrol sama coach dari timnas Mobile Legends Bang Bang gitu ya. Mobile Legends Bang. Namanya siapa? Halo, nama aku Faris. Oke, Faris. Ini kenapa sih pertama kali terjun di e-sports ini sejak kapan? Terus kenapa sih pengen banget, atau memang itu hobinya atau passionmu? Aku emang dari awal suka main game kan. Kalau untuk terjun ke dunia e-sport, aku suka ikut turnamen komunitas ya awalnya. Turnamen komunitas. Ya. Nah, selama jadi atlet nih, sebelum jadi coach, pernah jadi atlet ya? Itu pernah ke negara mana aja kompetisinya? Itu pas lagi zaman COVID kayaknya Kak. Jadi kita di online, banyak online-nya. Kalau Calvin kan namanya ya? Kalau Calvin ikut lomba apa? Sama? Aku kebetulan pernah ikut SEA Games juga, SEA Games wakil Indonesia di Vietnam sama di Kamboja. Oke, ini anak SEA Games sama Asian Games? Asian Games enggak, SEA Games aja. SEA Games aja nanti ya, next-nya ya, amin. Dan kamu juara berapa? Sempat medali perak sih di yang 2000, yang di Vietnam 2021. 2021 mendapatkan medali perak MLBB. Gila, dari Indonesia. Oh my god, proud of you. Nah, itu gimana sih caranya supaya kamu tuh bisa juara selain teknik ya? Kalau main strategi dan lain-lain, kamu ngatur waktumu, mengatur hidupmu tuh kayak gimana sih? Ya sama aja sih kayak kerja pada umumnya aja sih, ada rutinitas yang lain juga. Terus juga nggak cuma main doang, ada mungkin kegiatan olahraga juga, ada bagian sesi-sesi kayak review gamenya gimana gitu, nggak cuma main doang. Ini kan di Indonesia ini kan banyak banget sebenarnya anak-anak di luar sana yang suka main game. Ya. Di sekelilingmu, di lingkunganmu, misalnya keluargamu sendiri suka kan main game? Nah, Suka banget pasti. Dan itu yang kayaknya menyatukan kita gitu ya nggak sih, kalau kumpul-kumpul? Lingkungan. Iya kan, kumpul-kumpul sama keluarga kita mainnya PUBG atau MLBB atau apa. Nah,
Ada nggak sih kiat-kiat atau tips-tips buat anak-anak di sana supaya nggak menyalahgunakan main game gitu? Jadi bisa lebih ke arah prestasi atau mendapatkan keuntungan gitu. Ada nggak sih tips-tipsnya? Kalau tips sih yang pasti tahu waktunya juga sih, kayak Oke. main game tuh nggak setiap jam main game gitu. Mungkin kan kalau misalnya ada yang masih sekolah harus selesai sekolahnya dulu. Kayak pendidikan tetap nomor 1 lah. Pendidikan tetap nomor 1, berarti harus ada tahu prioritas ya. benar. Kalau dari Faris? Kalau disuruh sama orang tua jangan ngelawan. Karena doa orang tua itu penting. Oh gitu ya. Nah, Ya dulu soalnya saya pengalaman juga kalau misalnya lagi main game disuruh sama orang, tar dulu kayak gitu. Iya, nggak mau diganggu pokoknya. Iya. Iya bener juga sih. Iya, iya, Itu iya. tipsnya. Pokoknya harus nurut sama orang Iya. tua. Karena mereka yang ngasih Mereka yang ngasih fasilitas. yang beliin pulsa, Benar, kuota. kuota. Kalau nih dari Calvin sendiri yang udah pengalaman juara ya di dunia ya skala internasional, apa keuntungannya main game? Keuntungannya main game sebenarnya mengasah otak juga sih, karena kan emang ada strateginya juga kan. Terus juga bisa jadi tempat bersosialisasi juga sih sekarang, karena kan online kan, jadi kayak emang pasti dapat teman-teman yang banyak gitu. Terus ya sekarang ya menghasilkan uang juga. Jadi e-sports itu bisa jadi karir masa depannya nggak? Setuju. Kalau Calvin sendiri, selain nanti jadi atlet e-sports kan lagi menekuni ini, kedepannya memang mau jadi atlet e-sports saja atau ada berubah haruan atau Buat sekarang fokusnya ke atlet e-sport sih, soalnya emang lagi berkembang banget juga, dan umur atlet e-sport bisa dibilang lumayan panjang panjang juga lah ya? Oke. Kalau kamu umur berapa nih sekarang? Sekarang umur 23. 23 udah bisa menghasilkan ratusan juta rupiah. Tapi worth it nggak dengan pengeluaran kamu misalnya beli komputer, beli gadget gitu? Buat sekarang sih udah banyak disediain fasilitas juga kan sama tim, sama PBSI juga. Jadi sekarang hitungannya lumayan nggak keluar uang. Lumayan nggak keluar uang? Cukup Wah, bawa itu diri. keuntungan. Cukup bawa diri sama HP nggak sih modalnya? Kadang HP juga difasilitasin, Kak. Oh, HP juga dikasih? Iya. Ini HP kamu dikasih? Enggak, Nggak, ini HP nggak. pribadi. Oke, oke. Enak banget ya. Terus ada yang ingin disampaikan lagi nggak sih dari kalian? Buat misalnya adik-adik di sana yang, aku mau jadi atlet kayak Calvin gitu misalnya. Gimana? Ya semangat terus, kayak jangan lupa banyak main juga lah, kayak harus latihan yang banyak kalau emang mau fokus ke e-sport, tapi jangan lupa yang pendidikan juga, sama banyak-banyakin nonton yang udah profesional sih. Jadi jangan cuma main doang, Oke. kayak banyak-banyakin nonton juga. Berarti nge-review terus Ya, gitu ya? Itu juga jadi bisa belajar juga dari situ? Lebih cepat belajar kalau nonton itu. Karena audio visual gitu. Nah. Oke, kalau dari Faris sendiri? Kalau dari aku, ya kalau misalnya emang bener-bener niat mau jadi pro player kan, harus ditekunin sih, nggak usah melenceng ke sini, melenceng ke sana. Kalau udah fokus sama satu tujuan, itu bakal jadi dah intinya. Wah pemirsa, ternyata menarik sekali ya tadi pembahasannya, dan ternyata olahraga e-sports ini merupakan industri olahraga yang pertumbuhannya atau perkembangannya sangat pesat sekali. Dan juga olahraga e-sports ini bisa menjadi potensial karir bagi masa depan anak, karena sekarang olahraga e-sports sudah diakui oleh dunia, bahkan masuk ke acara-acara olahraga seperti misalnya SEA Games, kemudian Asian Games, dan juga Olimpiade. Jadi ini bisa merupakan media untuk mencetak prestasi bagi masa depan. Tapi tentu saja para orang tua harus mengarahkan anaknya dengan baik. Olahraga e-sports dan juga bermain video game tidak selalu berdampak buruk kok. Banyak sekali dampak positifnya. Misalnya seperti melatih keterampilan kognitif sampai melatih keterampilan sosial. Jadi buat kalian yang tertarik banget ingin menjadi atlet e-sports, langsung aja join ke akademi ataupun klub-klub yang tersedia di kota Anda. Dari Jakarta, Glorinata Widi, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.